Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi kualifikasi Piala Dunia round 3 untuk timnas Indonesia gue anggap sudah selesai. Meskipun kita masih punya pertandingan menghadapi Jepang, tapi pertandingan menghadapi Jepang sudah tidak akan menentukan apapun. Karena Indonesia sudah dipastikan maju ke ronde 4 dan Jepang sudah dipastikan lolos Piala Dunia. Jadi tidak akan merubah apapun hasil dari pertandingan Jepang melawan Indonesia. Jadi gue anggap pertandingan Jepang dan Indonesia adalah pertandingan eksebisi lah, pertandingan persahabatan, pertandingan untuk ajang coba-coba. Oke, jadi gue anggap 9 pertandingan yang sudah kita lalui itu sudah mengakhiri perjalanan kita, dan nextnya kita akan bertarung di ronde 4 karena kita lolos ke ronde 4. Oke, atau jalur playoff lah ya, jalur playoff. Oke, bicara prestasi, tentu saja ini adalah prestasi tertinggi timnas Indonesia sepanjang sejarah sejak kita menggunakan nama timnas Indonesia. Kita kan pernah lolos ke Piala Dunia tapi dengan nama Hindia Belanda, bukan dengan nama Indonesia. Nah, sekarang dengan nama Indonesia ini adalah pertama kalinya kita bertarung sampai sejauh ini, dan ini tentu saja prestasi untuk kita semua, dan respect untuk seluruh pemain. Terima kasih sudah bekerja keras gitu ya. Tapi kalau bicara form, so far dari 9 pertandingan, bicara form, menurut gua form terbaik kita ya itu terjadi ketika kita menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Itu adalah form terbaik kita di awal-awal ya. Itu adalah form terbaik kita. Kenapa gue bilang itu adalah form terbaik kita? Karena kita datang sebagai debutan, kita datang dengan segambreng pemain debutan, ya, segambreng loh. Banyak pemain debutan di sana, ya kan? Kayak Itzes kan belum ada 5 caps, Verdong belum ada 5 caps gitu ya, Martin Paes bahkan debut gitu ya. Jadi semuanya tuh masih pemain debutan rata-rata gitu kan, baru 3 caps, baru 4 caps. Kan yang banyak itu kan Witan gitu ya kan, Ragnar juga masih 3 caps waktu itu. Kan yang banyak itu kan Witan, kemudian siapa lagi yang sering di timnas itu kan Rizky Ridho kan yang sering gitu ya. Sisanya kan masih baru semua. Ya, sisanya tuh masih baru semua. Belum ada 5 caps rata-rata di saat itu. Tapi timnas Indonesia tampil mengejutkan ya, dimana kita berhasil memberikan pressing yang luar biasa di babak pertama, bahkan mencetak gol terlebih dahulu. Meskipun di babak kedua Indonesia menurun karena Arabnya melakukan banyak sekali perubahan di saat itu ya, dimana keluarnya mereka bermain lebih rapat Arabnya, dan mereka bermain lebih kompak lagi, jadi tidak lagi meninggalkan banyak celah di tengah. Jadi itu yang terjadi di pertandingan dulu ketika kita bermain di Jeddah. Itu menurut gue adalah pertandingan terbaik timnas Indonesia so far. Semakin kesini, form Indonesia menurut gue fluktuatif. Melawan Bahrain dan Cina kita drop parah. Menghadapi Jepang kita sedikit meningkat, dan menghadapi Arab kita meningkat. Gitu ya. Kemudian menghadapi 3 pertandingan terakhir ini, menurut gue 3 pertandingan ini juga tidak ada yang istimewa gitu ya dari perolehan timnas. Kan udah berganti pelatih ya. Tidak ada yang istimewa dari permainan timnas dengan level pemain yang sudah seperti ini. Oke. Jadi itu kurang lebih. Dan so far dari 9 pertandingan kan kita dilatih oleh 2 pelatih yang berbeda ya. Ada Sintayong dan juga Patrick Kluivert. Sintayong memainkan 6 laga dengan raihan 6 poin, Kluivert memainkan 3 laga dengan raihan 6 poin juga. Tapi kalau gue bisa nilai secara objektif, ya menurut gue Sintayong lebih berhasil dibanding Kluivert. Meskipun Kluivert mendapat 6 poin. Bersama 6 poin. Kenapa? Karena Sintayong ini
di eranya Sintayong kan pemainnya tidak semewah sekarang. Ya, dia datang dengan pemain-pemain yang agak seadanya dan memanfaatkan segala cara untuk bisa mencari momentum. Menurut gue memang seorang pelatih itu harus bisa seperti itu. Jadi tidak terlalu terpatok dengan patternnya, tidak terlalu terpatok. Jadi menyesuaikan keadaan aja. Namun memang blundernya menghadapi Cina menurut gue memang tidak termaafkan ya. Karena andai aja kita waktu itu menang lawan Cina, kita harusnya bisa mengunci, ya kita bisa bersaing untuk lolos langsung Piala Dunia. Tapi oke, itu sudah terjadi. Dan apa sekarang Sintayong diganti Kluivert, menurut gue sah-sah aja Sintayong diganti Kluivert. Perbedaan idealisme mungkin ya gitu, perbedaan tujuan. Jadi itu sah-sah saja ya. Seperti biasa, itu jangan terlalu diambil pusing buat teman-teman. Cuma begini, untuk Kluivert sendiri di 3 game terakhirnya, 3 game ya, dia kan sudah mengawal timnas 3 game. Dengan permainan yang seperti itu belum meyakinkan kalau untuk gue. Belum meyakinkan permainannya Kluivert. Dimana dia berusaha untuk menggunakan pattern 3-4-2-1, bermain sedikit lebih compact ya. Bermain sedikit lebih compact, sedikit lebih rapat gitu ya kan. Compact itu bermain sedikit lebih rapat sehingga terjadi overload, kan selalu mainnya kayak gitu ya. Sehingga terjadi overload di kanan kirinya gitu ya kan, nanti wingbacknya maju. Wingback maju nih di kedua sisi. Jadi kanannya ada 2 orang, kirinya ada 2 orang, kan jadi overload ya kan? Tapi yang jadi permasalahan dari overload ini adalah efektivitas di final third. Menurut gue penyakit Kluivert itu, dia tidak bisa melihat potensi pemain, sehingga potensi di final third-nya ini menghilang. Meskipun pattern dari Kluivert ini sebenarnya berjalan di 3 game ini, tetapi dia ini sering salah dalam pemilihan pemain kalau untuk gue. Sehingga apa yang ingin dijalankan ini menjadi kurang berjalan. Seperti menghadapi Cina. Gue tidak mengerti kenapa Kambuaya ditaruh di IMF. Gue jujur tidak mengerti. Meskipun Kambuaya main bagus, tapi Kambuaya ini tidak ngeling sama Romani. Tidak ngeling. Tidak nyambung sama Romani. Kenapa gue bilang tidak nyambung? Ketika Romani melebar, itu kan harus ada fluiditas, bener nggak? Kambuaya kan berarti harus masuk, mengisi gitu ya. Atau Egy harus masuk, atau siapalah masuk gitu ya. Nah, respon dari Kambuaya, respon dari Egy, atau respon dari IMF, atau Pomhai, atau segala macam, itu telat dalam apa yang dilakukan oleh Romani. Nah, makanya itu yang menjadi PR menurut gue untuk Kluivert. Dimana dia boleh punya pattern yang bagus, Kluivert ya, bermain lebih compact, lebih, dan kelihatan memang bagus gitu. Apa yang diterapkan oleh Kluivert ini bagus. Cuma pemain juga harus mengerti. Jangan hanya sekedar bagus aja patternnya, tapi kan pemain juga harus menjalankan dengan benar gitu kan. Ya, pemain juga harus menjalankan dengan benar. Jadi Kambuaya meskipun mainnya bagus, dia kan bagus as individual, tapi as a pattern yang dijalankan, dia tidak ngeling sama Romani. Makanya Romani kelihatan tenggelam kan. Romani itu 1 game melawan Cina, itu lawan Bahrain itu tenggelam loh. Ya, tenggelam gitu. Nah, makanya gue rasa memang harus ada Ragnar sih. Ragnar ini kan pemain yang super kreatif dan dia off the ball-nya jauh lebih jalan. Nah, makanya ini nih yang harus dipikirkan oleh Kluivert. Ketika kan Ragnar Marcelino nggak ada nih, dia tuh harus memikirkan solusi yang tepat. Ya, kalau untuk gue pribadi, ya dengan adanya Kambuaya, adanya Egy, kenapa Kambuaya nggak ditaruh aja di depannya Haye dan Pelupesi sendirian di tengah gitu kan, itu posisi aslinya Kambuaya kan, dan dia menaruh 1 striker lagi, Romani dan Strike gitu kan, jadi tidak memaksakan lagi dengan 3-4-2-1, tapi coba main 3-4-1-2, jadi menaruh Kambuaya di posisi satunya.
Kenapa tidak begitu gitu, memaksakan pattern 3-4-2-1 yang ya memang patternnya bagus dan memang pemain juga sudah dibiasakan dengan hal itu. Tetapi kan seorang pelatih tetap harus adaptif dengan potensi pemainnya. Potensi Kambuaya nggak keluar di posisi itu, nggak keluar, dan akhirnya Kambuaya harus menggunakan skill individunya kan. Ketika menerima bola kan dia bingung mau kemana gitu kan. Pada akhirnya harus shooting, pada akhirnya harus skill individu. Meskipun skill individunya akhirnya menghasilkan penalti gitu ya. Tapi kan itu murni kecerdasan Kambuaya. Tapi secara team play nggak terlalu ngeling. Tengah dan depan ini nggak ngeling gitu ya. Karena dua IMF-nya, Kambuaya dan Egy ini tidak bekerja selayaknya gitu ya. Tidak terlalu bekerja selayaknya. Egy juga udah nggak bisa ditaruh di IMF. Egy kan pemain sayap gitu loh, nggak bisa dipaksakan sebagai IMF ya. Nah ini solusi, ini makanya kenapa kita cuma bisa bikin 1 gol lawan Cina, dan kenapa terkesannya timnas main jelek. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh Kluivert untuk menerjang round 4 nanti. Karena situasi-situasi seperti ini, kayak tiba-tiba Ragnar cedera, kayak tiba-tiba nanti kan kita nggak tahu siapa lagi yang cedera, itu tuh akan terjadi terus. Dan seorang pelatih tugasnya adalah mencari formula yang setepat mungkin, dan itu dilakukan oleh Sintayong, itu belum dilakukan oleh Kluivert ya. Sekarang pemain udah super mewah tuh ya, value-nya aja udah 500 miliar ya kan, tertinggi nomor 7 loh di Asia. Masa iya kita mau ngestak di sini-sini aja kan, enggak gitu ya. Ini sudah waktunya lah ya. Kluivert gue rasa nanti kan ada pertandingan lawan Jepang nih, itu bisa loh jadi ajang coba-coba ya. Kira-kira apa yang tidak berjalan dari strategi 3-4-2-1-nya? Kalau dari gue pribadi sebagai penonton, link dari Romani dengan Kambuaya dan Egy itu tidak berjalan. Begitupun link dari Romani kepada Ragnar dan Marcelino sebelumnya, itu juga tidak berjalan. Ragnar justru ngelingnya sama Marcelino, tapi dengan Ole-nya enggak. Nah, Romani ini nih yang menjadi PR kalau untuk gua. Justru menurut gua Romani cocoknya sama Strike. Karena Strike ini tipikal yang off the ball-nya tuh luar biasa kenceng gitu. Dan kayaknya Romani itu butuh pemain yang kayak gitu. Ya, Romani itu butuh pemain yang off the ball tuh kenceng, supaya apa, dia tuh bisa selalu bergerak dan free roll terus. Karena Romani itu kan selalu lebih nyaman dikasih bola daerah dibanding bola yang dia harus bertarung dengan back ya kan. Jadi gue rasa kayak gitu. Jadi gue harapkan Kluivert ini bisa terus improve, mempelajari karakteristik pemainnya, bukan hanya menerapkan strategi, tetapi mempelajari karakteristik pemainnya supaya dia bisa memaksimalkan potensi pemainnya. Karena pemain kita ini tipis, guys. Jadi pelatih juga harus pintar memaksimalkan potensi pemain. Kalau Romani cedera, kan tidak ada penggantinya. Kalau Romani tidak perform, kan gak ada penggantinya. Jadi pelatih harus pintar memaksimalkan potensinya Romani, ataupun Tom Hai, ataupun Pelupesi, ataupun sekarang Verdong. Verdong kan bagus banget mainnya. Ya, jadi kayak gitu. Itu kritikan gue terhadap Kluivert ya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kita dapat 6 poin dari Kluivert. Gue cukup syukuri, dan kalau kalian tanya gimana perasaan gue, kita lolos ke ronde 4, tentu saja bangga. Tapi, ada tapinya. Hasil ini sudah terprediksi dari awal, jadi tidak ada yang istimewa dari hasil ini. Sudah terprediksi dari awal kalau kita memang finishnya akan di atas Bahrain dan Cina. Itu dari awal sudah terprediksi oleh kita semua lah, udah pasti lah. Udah terprediksi kalau kita bakal finish di posisi 4 besar. Nah, luar biasanya pelatih, dan gue bilang ya, luar biasanya Kluivert nanti akan diuji di ronde 4 nanti. Karena di ronde 4 nanti kita akan menghadapi lawan yang setara semuanya. Irak, Qatar. Ya. Irak apalagi. Irak kan dulu kita kalah 2 kali lawan Irak. Tapi sekarang kan kita datang dengan skuad yang berbeda. Skuad kita sudah selevel sama Irak. Nah, kalau ingin menguji Kluivert, inilah saatnya. Kalau kita kalah lawan Irak, maka
Kluivert, berarti memang pelatih yang biasa-biasa aja. Ya, baik.